Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, Buddha pada hari ini akan menjelaskan tentang pengukuran. Yang pertama saya jelaskan yaitu tentang satuan. Satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran. Nah, sistem satuan terdiri dari satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku terdiri dari satuan metrik dan satuan non-metrik atau British. Satuan metrik terdiri dari sistem MKS, yaitu meter, kilogram, sekon, dan sistem CGS, yaitu sentimeter, gram, sekon. Sedangkan satuan non-metrik atau British itu nama lainnya adalah sistem FPS, yaitu foot, pound, dan sekon. Ini adalah satuan non-metrik. Contoh lain yang termasuk satuan non-metrik yaitu inci atau in, pound, kemudian mil, yard, galon, dan Fahrenheit. Selanjutnya adalah satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Syarat satuan baku atau satuan standar atau satuan yang baik yaitu 1. Bersifat tetap, artinya tidak berubah dalam keadaan bagaimanapun. 2. Bersifat internasional, artinya dapat digunakan oleh negara di seluruh dunia. Yang nomor 3 adalah mudah ditiru, artinya mudah dibuat dan diperbanyak. Selanjutnya adalah sistem satuan internasional yang disingkat dengan SI. Sistem satuan internasional dalam bahasa Prancis yaitu Sistem Internasional de United atau SI. Sistem satuan internasional atau SI adalah sistem satuan MKS yang disempurnakan. Yang tadi sudah saya terangkan, MKS itu adalah meter, kilogram, sekon. Satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Satuan tidak baku hanya digunakan pada wilayah tertentu saja. Ini adalah contoh pengukuran panjang benda dengan satuan tidak baku, yaitu depa, jengkal, hasta. Nah, ini satuan tidak baku. Selanjutnya besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur yang mempunyai nilai dan satuan. Contoh, panjang kain 5 meter. Panjang ini dinamakan besaran. Mengapa? Karena panjang itu dapat diukur, mempunyai nilai. Nilainya berapa? Nilainya yaitu 5 dan mempunyai satuan, yaitu satuannya apa? Yaitu meter. Contoh yang lain, panjang meja 6 jengkal. Panjang ini dinamakan besaran. Mengapa? Karena dapat diukur dan mempunyai nilai. Nilainya berapa? Nilainya 6. Satuannya apa? Satuannya jengkal. Di mana satuan jengkal ini adalah satuan tidak baku, sedangkan meter ini adalah satuan baku dan satuan menurut SI. Mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang dipergunakan sebagai satuan. Nah, ini contoh mengukur. yaitu membandingkan besaran yang diukur. Besaran yang diukur itu apa? Panjang meja.
dibandingkan dengan besaran yang sejenis. Yang digunakan untuk membandingkan ini apa? Yaitu jengkal. Panjang meja dibandingkan dengan panjang jengkal. Ketemu berapa jengkal? Misalkan ketemu 10 jengkal. Panjang meja 10 jengkal. Itu berarti pembandingnya adalah jengkal. Satuannya jengkal, satuan yang tidak baku. Jadi mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur. Kalau yang diukur punya unsur panjang, maka yang digunakan untuk membandingkan itu juga punya unsur panjang, yaitu sejenis. Ini adalah mengukur, membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang dipergunakan sebagai satu satuan. Contoh mengukur yang lain adalah mengukur massa benda. Itu membandingkan massa benda dengan anak timbangan. Kalau yang diukur itu adalah massa, maka pembandingnya juga harus sejenis, yaitu harus punya unsur massa. Selanjutnya adalah besaran ada dua. Satu, besaran pokok. Dua, besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri, tidak dijabarkan atau diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok ada 7. Yang pertama adalah panjang, satuannya meter, simbolnya M. Alat ukurnya adalah penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Massa satuan menurut SI di sini adalah kilogram, simbolnya kg. Alat ukurnya adalah neraca sama lengan dan neraca Ohaus. Waktu satuan menurut SI-nya itu adalah sekon, simbolnya adalah S. Kemudian alat ukurnya yang sering dipakai adalah stopwatch. Suhu satuannya Kelvin, kemudian simbolnya K. Termometer ini adalah alat ukurnya. Watt arus listrik satuan menurut SI-nya adalah ampere, simbolnya A. Alat ukurnya adalah ampere meter. Intensitas cahaya satuannya adalah kandela, simbolnya CD. Alat ukurnya adalah lux meter atau light meter. Kemudian jumlah zat satuannya adalah mol, kemudian simbolnya adalah mol. Alat ukurnya tidak diukur langsung tetapi melalui perhitungan. Selanjutnya adalah besaran pokok dengan satuan yang bukan SI. 1. Besaran pokok panjang, satuan menurut SI-nya adalah meter, satuan bukan SI-nya adalah kilometer, hektometer, kemudian dekameter, pokoknya selain meter. Ada mil, ada yard, ada inci, ada feet. Itu semuanya satuan panjang tapi bukan SI. Kemudian besaran pokok massa, satuan menurut SI-nya adalah kilogram, bukan SI-nya adalah ada hektogram, dekagram, gram, pokoknya selain kilogram. Kemudian ada kuintal, ada ton, ada pon, dan juga ada on. Kemudian untuk waktu, satuan menurut SI-nya adalah sekon. Sekon itu sama juga dengan detik. Sedangkan satuan bukan SI-nya ada menit, ada jam, hari, minggu, bulan, tahun, lustrum, abad, windu, dasawarsa, dan sebagainya. Kemudian suhu, satuan menurut SI-nya adalah Kelvin, bukan SI-nya ada derajat Reaumur, derajat Celcius, dan derajat Fahrenheit. Watt arus listrik, satuan menurut SI-nya adalah ampere, bukan SI-nya bisa miliampere, bisa mikroampere. Kemudian besaran pokok yang nomor 6 adalah intensitas cahaya, satuan menurut SI-nya adalah kandela, bukan SI-nya bisa kilokandela. Jumlah zat, satuan menurut SI-nya adalah mol, bukan SI-nya ada kilomol dan juga ada milimol. Selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contoh besaran turunan. Kecepatan sepeda 3 meter per sekon. Kecepatan dinamakan besaran turunan. Kecepatan dinamakan besaran karena dapat diukur
punya nilai dan punya satuan. Nilainya berapa? Nilainya 3. Satuannya apa? Meter per sekon. Kecepatan dinamakan besaran turunan. Mengapa? Karena satuannya meter per sekon itu diturunkan atau diambilkan dari satuan besaran pokok. Besaran pokok yang mana? Meter punyanya panjang, sekon punyanya waktu. Jadi kecepatan diturunkan dari satuan besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Selanjutnya adalah luas persegi panjang 24 cm persegi. Luas dinamakan besaran turunan. Mengapa luas kok dinamakan besaran turunan? Nah, karena luas ini mempunyai satuan, ini diturunkan dari satuan besaran pokok. Besaran pokok yang mana? Sentimeter itu berasal dari besaran pokok, yaitu panjang. Jadi luas itu besaran turunan, satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok panjang. Jadi kalau panjang itu hanya sentimeter gitu saja, itu besaran pokok. Tapi kalau sudah sentimeter pangkat 2, ini sentimeter persegi, atau sentimeter pangkat 3, yaitu sentimeter kubik, itu namanya besaran turunan. Untuk sentimeter persegi ini adalah besaran turunan, tetapi satuannya bukan SI. Kalau satuan luas yang menurut SI satuannya apa? Yaitu meter persegi. Sedangkan kecepatan dengan satuan meter per sekon ini adalah kecepatan ini satuannya ini, yaitu satuannya menurut SI. Contoh besaran turunan. Jadi ini kecepatan, satuan menurut SI-nya meter per sekon. Ini adalah percepatan meter per sekon kuadrat. Luas meter persegi, volume meter kubik, massa jenis kilogram per meter kubik, berat jenis satuannya adalah newton per meter kubik, gaya satuannya newton, berat satuannya newton, usaha satuannya joule, energi adalah joule, sama energi kinetik juga joule, daya di sini satuannya adalah watt, tekanan satuannya newton per meter persegi, momentum kilogram meter per sekon, impuls kilogram meter per sekon, dan tegangan yaitu satuannya volt. Sampai di sini penjelasan saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.